Halo Pak Humas, kembali lagi di podcast Satya Bakti Polda Sumatera Utara bersama saya Bribtu Genis Purba dan rekan saya Bribtu Novriana. Nah, kawan Humas, hari ini kita sudah kehadiran salah seorang personil Brimob Nindis yang terpilih dalam penugasan FPU 4-K. Sebenarnya peran Brimob dalam penugasan tersebut apa sih? Soalnya di gitu? Tommy ada tim SWAT-nya. Tim SWAT, kayak keren gitu ya. Langsung saja kita ngobrol dengan Brigadir Polisi Charles Partahi Halomuan Sihombing, personil Sat Brimob Polda Sumut. Halo Bang, ini Halo. Bang, jangan tegang kali bilang jangan tegang kali Bang. Padahal tadi kita udah ice breaking berapa lama ya? Iya, benar. Cuman masih aja dia deg-degan. Oke, lanjut. Abang sehat? Puji Tuhan, hari ini sehat. Jauh gak dari Tanjung Merauke ini Bang? Enggak, pelajari sampai Berarti nyampe sih dekat. Tapi ini beda pakaiannya Nindis. Iya. Berarti Yang anak kemarin iya, itu sebelum bajunya agak-agak warna coklat krem kayak gini, baju dinas bajunya kita ya. warna hitam. Hitam nih. Apakah karena tim SWAT? Nanti kita tanya. Oke, Bang, kita langsung tanya-tanya nih Bang. Apa sih Bang yang memotivasi untuk bergabung dalam penugasan FPU? Nah, sebenarnya kalau saya boleh cerita, yang memotivasi saya pertama kali gabung ke tim SWAT itu pada saat pertama kali saya berdinas di kepolisian. Saya dengar ada polisi Indonesia yang bisa berdinas bertugas di luar negeri. Nah, mulai dari saya mendengar itu, saya jadi penasaran nih. Saya penasaran, saya searching. Apa saja sih polisi, apa saja sih syarat-syarat apa saja sih yang bisa memenuhi kebutuhan untuk penugasan luar negeri. Nah, mulai dari situ saya termotivasi sehingga ada di pikiran saya, wah saya harus bisa nih, saya harus bisa menjadi salah satu personel Polri yang bertugas di luar negeri. Kemudian secara otomatis ingin membanggakan keluarga dan membanggakan diri sendiri. Iya, pengalaman baru ya Bang. Kemudian ada perasaan pingin langsung turut serta tuh ke lapangan. Gimana sih Rasanya ikut serta rasanya, ikut pada misi perdamaian dunia, bergabung langsung sama saudara-saudara kita yang di wilayah konflik. dan akhirnya tercapai gitu. Tercapai. Luar biasa. Dan bekerja juga dengan personil dari negara-negara lain juga ya Iya, Bang. di sana ada banyak negara. Nah Bang, untuk proses seleksi sendiri yang dijalani hingga terpilih dalam penugasan tersebut bagaimana Bang? Kalau proses seleksinya sendiri, kebetulan pada saat kami seleksi, pada saat itu tahun 2020, pada saat Covid ya. pandemi. jadi pihak Mabes memberi kebijakan, kami melaksanakan seleksi di daerah Polda Sumut. Nah, prosesnya sendiri, pertama-pertama kita harus mempersiapkan pemberkasan administrasi. Iya. Apabila berkas kita sudah sesuai syarat yang ditentukan, kita mengirimkan berkas tersebut ke Mabes Polri melalui SDM Polda. Nah, setelah kita kirimkan berkas, beberapa berjalannya waktu, Mabes Polri akan mengirimkan surat pemanggilan terhadap personel-personel yang lulus yang memenuhi syarat administrasi. Mabes Polri mengeluarkan surat pemanggilan berupa TR dan nama-nama yang tertera di lampiran tersebut baru boleh mengikuti tahapan tes berikutnya. Tahapan-tahapan tes berikutnya itu ada tes kesehatan, tes jasmani, kemudian tes menembak, wawancara bahasa, komputer, dan mengemudi. Nah, untuk tesnya sendiri itu sekali dilakukan kah Bang? Atau kayak misal waktu kita tes polisi nih, kayak kesehatan gugur, jasmani gugur gitu, atau sekaligus Semuanya baru nanti ada diumumkan seleksinya terakhir, gitu. ada lulus atau tidak gitu. Terkhusus untuk seleksi di tes psikologi itu sistem gugur. Jadi tes sehari siapa yang psikologinya memenuhi dan tidak memenuhi itu langsung sistem gugur. Namun untuk tahapan-tahapan berikutnya digabungkan. Terakhir di akhir lah berarti Iya, dinyatakan benar. lulus atau tidak begitu. Karena pada zaman kami di TR pemanggilannya setiap formasi beda-beda nih kapasitas nilainya. Misalnya personil yang ngambil pasukan taktis maupun pasukan SWAT, nilai menembaknya lebih tinggi lebih dibanding tinggi, yang lain ya. diambil 30%. I see. Sementara yang ambil formasi staff mungkin nih nilai komputernya yang lebih tinggi. Gitu. Demikian pada saat proses seleksinya. Aku jadi penasaran. Emang di dalam itu ada formasi-formasi apa aja sih Bang waktu zaman Abang? Nah, untuk pada penugasan FPU ini pertama ada formasi staff. Kemudian staff ini membawahi beberapa, ada Minpers, Bakops, kemudian
ada juga yang formasi sebagai mekanik, ada yang formasi sebagai manase. Oh, itu di bawah staff semua? Iya, di bawah staff semua. Dan saya di bawah mekanik tadi aja masih ada mekanik runmore, mekanik AC, mekanik listrik, dan mekanik water treatment. Jadi masih banyak lagi Masih ya banyak Bang. lagi. Kemudian ada yang pasukan taktis dan pasukan SWAT. Oh, berarti sebenarnya garis besarnya dibagi menjadi 3 gitu ya Bang? Iya, betul. Staff, taktis, sama SWAT. SWAT ya. Nah, Bang Charles sendiri kan masuk dalam tim SWAT. Itu apakah karena personil BRIMOB atau mungkin personil lain bisa masuk dalam tim SWAT ini? Nah, untuk masuk ke dalam tim SWAT sendiri dikhususkan harus dari BRIMOB. personil BRIMOB. Karena sedikit banyaknya sudah memiliki dasar-dasar teknik-teknik tempur, baik kota maupun hutan, baru teknik-teknik penyergapan dan lain-lain. Banyak teknik-teknik Ya. yang kuasai oleh BRIMOB. Nah, untuk tugasnya di sana itu apa Bang tim SWAT? Kalau tugas tim SWAT sendiri berperan di sana sebagai pasukan penindak utama di misi itu. Pasukan terdepan Bang. Pasukan penindak utama. Oh, penindak utama tuh terdepan ini. Jadi kalau ada konflik diturunkan dulu bagian depan. Iya, pasukan. Jadi tugas utamanya itu kayak menangani ancaman-ancaman skala tinggi. skala bertingkat tinggi gitu. Patroli-patroli ke wilayah-wilayah yang sama-sama diketahui masih banyak pemberontak bersenjata. Gitu. Nah, bedanya dengan taktis apa Bang? SWAT dan taktis? Untuk sebenarnya tugas pokoknya sama, cuman hanya saja untuk pasukan taktis sendiri bisa digerakkan oleh Satgas maupun JTFB, Commander. Kalau pasukan SWAT yang boleh menggerakkan pasukan tersebut keluar daripada camp untuk bertugas hanya di bawah naungan Depolko. Oh, beda. Beda. Komandonya Iya. mungkin ya Bang. Oke. Kenapa namanya SWAT? Karena panjangan SWAT kan Special Weapon and Tactic. Jadi kebetulan kita di situ benar-benar dilengkapi mulai dari kemampuan fisik dan perlengkapan persenjataan. Karena kan kita juga sering dengar tim SWAT Iya, apalagi nonton polisi Amerika nonton kan? film ya juga. kan? Iya. Apa itu sama kah? Pekerjaannya kurang lebih sama? Kurang lebih sama. Oh. Dan beruntungnya FPU Indonesia sejak tahun 2022 ke bawah dipercaya oleh MINUSCA, dipercaya oleh PBB, hanya Indonesia yang memiliki pasukan SWAT di negara Afrika Tengah. Oh gitu. Nah, setelah tahun 2023 ke 2023 masa kami, pasukan SWAT di negara Afrika Tengah bertambah jadi 3 pasukan. Oke. Salah satunya ada pasukan SWAT dari Rwanda. Alasannya kenapa? Karena Afrika Tengah kan begitu luas tuh. Iya. Nah, dengan skala dan ancaman yang begitu besar, mungkin kalau hanya dari Indonesia Satu pasukan saja, sedikit. Nggak cukup ya? ya Bang? tidak dapat memenuhi Iya, betul. kebutuhan di wilayah-wilayah lain. Karena untuk perjalanan sendiri untuk berpindah tempat dari sektor satu ke sektor lain di sana benar-benar sulit. Oh gitu Bang. Mm. Berarti masih banyak Iya. kendala ya untuk melaksanakan tugas di sana gitu. Nah Bang, kan berarti tim SWAT ini garda utama saat terjadi konflik. Pernah nggak sih Bang mengalami ada pengalaman terjadinya konflik dan tim SWAT langsung diturunkan, itu pernah nggak sih Bang di sana? Konflik yang berada di kota Banggi sendiri yang secara dadakan Nah, dadakan ya. kami pernah pada saat itu lagi weekend, maksudnya dari hari Sabtu nih lagi santai orang pada olahraga. Kemudian ada di daerah, nama daerah ini PK5. Di PK5 ini ada satu polsek yang diserang oleh, kalau di Indonesia biasa disebut OTK lah. Nah, polsek tersebut iya. diserang menggunakan senjata api. Nah, secara langsung kami lagi olahraga, lagi kegiatan masing-masing PLB ya Bang? di PLB, benar. Di PLB. Jadi pasukan SWAT yang ada pada saat itu langsung nggak sampai 10 menit kumpul semua dengan peralatan lengkap, langsung digerakkan ke polsek untuk penebalan pengamanannya. Berarti harus standby juga ya Iya. Bang, maksudnya nggak bisa yang Even weekend pun Even harus weekend pun. Ya. pas lagi olahraga. Karena kan memang kita semua tinggal di dalam Garuda Camp, jadi ngisi waktu kekosongan hanya dengan olahraga, iya, Makan. nggak banyak kegiatan yang bisa dilakukan juga, Iya, hanya itu saja iya. ya kan Bang. Nah, tantangannya sendiri Bang selama bertugas di sana, apa sih yang Abang sendiri yang rasakan? paling nggak Nah, rasakan gitu selama di sana. Tantangan di sana kalau dalam bertugas itu mungkin pada saat melaksanakan tugas di sana banyak gangguan keamanan.
dalam segi kejahatan jalanan. Jadi semisal nih kita pada saat patroli, kita tuh memang harus betul-betul siaga, nggak boleh lengah, karena masyarakat di sana sering berupaya melakukan perampokan, Oke. perampokan untuk barang pribadi kita maupun Polisi dirampok, Bang. iya. Mereka berarti nyalinya kuat ya, Bang? Iya, jadi mereka datang ke kita baik cerita-cerita, nanti tiba-tiba kita lengah sedikit, Udah hilang. mereka ngerampok lari gitu. Gitu ya. Berarti maksudnya ngerti sampai ke situnya untuk mendekati Iya, pendekatan dengan betul, polisi betul, gitu betul, ya kan? betul. Nah, jadi mereka di sana itu sering berupaya juga masuk ke wilayah yang ada ACTUN-nya, jadi tetap melakukan pencurian juga. Jadi memang di sana Bang, di sana itu pendapatan terbesar masyarakat dari mana sih? Sektor apa? pendapatan pas pertanian. Pertanian ya. Jadi mungkin itu juga yang menyebabkan mereka, kalau pertanian kan nggak semuanya Nggak- daerah situ Iya, kan daerah situ kan panas sih, Bang. Kayak gersang gitu kan. tandus gitu Jadi kan, di Bang? sana sektor pertanian terbesar itu cuman ubi, singkong. Apa ubi ya, singkong. Iya, Nah, benar. bahkan sarapan pagi mereka tuh hari-hari Ubi gitu ya, Bang? ya ubi direbus kayak di sini getuk-getuk gitu Iya, nih. iya, iya. Makan pakai kuah di sana sama ada bumbu. Oh iya, aku pernah lihat di TikTok yang kayak gitu. Iya, iya. Makanan mereka ya? Iya, iya, Oh. betul. Jadi itu Oh, juga pantas sih. ya. Itu juga yang membuat mereka ini ya, Bang. Apa Ya namanya? mungkin dia Melakukan namanya kelaparan kerja. juga ya. Iya, betul. Tapi agak salut juga, bukan salut sih, agak kaget juga kan polisi Mereka dia. berani Iya, ibaratnya nyali seperti itu gitu. Tapi orang abang di sana berhak melakukan ini nggak sih, Bang? Penindakan maksudnya kayak itu kan negara Iya, lain. Negara. Kan kalau kita di negara lain kan tidak bisa melakukan tindakan hukum. Ya. Kalau orang abang punya Kami diskresi untuk itu nggak? untuk melakukan tindakan hukum itu tidak punya, Mm-mm. tapi untuk melakukan tindakan pembelaan diri yang sudah mengancam nyawa, Oh. kami berhak. Tapi tujuannya tidak untuk melukai, hanya Betul. untuk melakukan pengunduran. Semisal nih terjadi hal-hal terburuk, kami diserang, Betul. kami hanya boleh melakukan Pembelaan diri ya. pembelaan diri. Maksudnya serangan yang bersifat pembelaan diri, bukan untuk menyerang mereka, tapi supaya mencari kesempatan melakukan pengunduran. Oh, berarti ibarat kata terbatas juga ya Iya, pergerakan benar. orang apa di sana Benar. ya. Iya, kan? Kecuali pasukan SWAT sudah diperintahkan oleh Depolko yang saya sampaikan tadi, memang harus melakukan penangkapan. Penangkapan baru boleh. Ya, karena tujuan kita membantu otoritas hukum setempat. Oh, tapi untuk melakukan penangkapan hukum di luar daripada perintah yang dikomandokan itu nggak boleh Iya. ya, Bang? Karena memang itu peraturannya kan. Iya, Nggak boleh melakukan tindakan hukum di negara orang lain. Nah, Bang, kita tadi udah bicara tantangan nih, Bang. Sekarang kita bicara pengalaman menarik saat bertugas sebagai pasukan FPU 4-K. Saya rasa pengalaman menarik ketika bertugas menjadi pasukan perdamaian itu sangat banyak. Cuman yang sedikit mau saya ceritakan pengalaman kami pasukan SWAT ketika ditempatkan ke sektor-sektor wilayah jauh dari kota Bangi. Nama tempatnya ini sektor Bambari. Jarak tempuh perjalanan itu sekitar kurang lebih 376 km Dari camp. dari camp. Nah, walaupun jaraknya 376 km, tapi ditempuh perjalanan darat sekitar waktu 3 hari 2 malam Jauh. karena medannya yang begitu sulit. Oh, emang nggak ada heli? Ada heli, cuman heli dipergunakan untuk kontingensi yang Darurat. secara mendadak. Apabila misalnya di sana betul-betul chaos dan dibutuhkan waktu yang cepat, baru kita. Nah, kebetulan ini tugasnya tidak terlalu Memang untuk Ya, menuju ke sana ya, Bang. menuju ke sana. Tidak ada kontingensi yang ya khusus. yang terlalu gitu. Nah, jadi kami perjalanan darat sekitar rangkaian kami ada 9 kendaraan. Itu menempuh perjalanan 3 hari 2 malam. Nah, tadi kan Bang kita udah bicara tentang tantangan yang dialami saat bertugas. Nah, ada nggak sih Bang pengalaman menarik selama bertugas sebagai pasukan FPU 4-K? Kalau pengalaman menarik sendiri, namanya menjadi seorang peacekeeper atau pasukan perdamaian itu pasti memiliki banyak pengalaman menarik. Betul. Tapi mungkin di sini saya akan ceritakan satu pengalaman yang betul-betul menarik menurut saya. Nah, kami sebagai pasukan SWAT dapat perintah tugas di deploy atau ditempatkan di sektor Bambari. Kebetulan sektor Bambari ini jaraknya kurang lebih 376 km dari kota Bangui
tempat Garuda Camp kita Polisi Indonesia berada. Memang jarak tempuhnya bisa saya bilang hanya 376 km. Tapi itu kami tempuh perjalanan darat dalam kurun waktu 3 hari 2 malam. Karena memang medan perjalanannya yang benar-benar berat. Oh, tapi masih bisa dilalui kendaraan Tapi masih ya, bisa Bang? dilalui kendaraan. Jangan sampai jalan kaki kan. Tidak. Cuman Daerahnya juga ada beberapa ruas jalan yang betul-betul nggak bisa dilewati, yang sulit dilewatin. Mau nggak mau kita pasukan harus turun, mobil bantu lewat. Gitu. Karena memang betul-betul parah jalan. Berarti di sana juga infrastruktur itu masih rendah, Bang? Ya, untuk masuk ke sektor-sektor itu tingkat infrastrukturnya masih sangat rendah. Itu orang Abang pasukan FPU itu menjangkau seluruh Afrika Tengah, Pak? Iya. Atau Jadi MINUSCA sendiri membawa yang ada di Afrika Tengah sebenarnya sudah ada di sektor-sektor di setiap daerahnya itu sudah ada. Hanya saja karena suatu daerah tertentu yang saya sebut Bambari tadi membutuhkan perkuatan, nah kami dikirim ke sana. Jadi ketika kami sampai di kota Bambari, ke sektor Bambari yang kami tuju, kebetulan di sana itu sedang musim binatang laron yang kita kenal kalau malam hari mencari sumber cahaya. iya, laron bener. Laron-laron. Cuman Jumlahnya jauh jumlah lebih dan besar. ukuran laron di sana Lebih besar. daripada laron yang ada di Oh Indonesia. gitu, Bang. Nah, terus kalau menurut saya hal yang lumrah sih. Betul. Bahkan di daerah-daerah kita Indonesia sendiri memang ada daerah-daerah yang sering makan laron itu. Makan, Bang. Ya kan ada beberapa daerah di Jawa yang memang laron itu bisa diolah iya. sebagai makanan. Oh, baru tahu aku. Tapi kan melalui proses pengolahan. Betul. Yang buat menarik saya di sana, masyarakat sana itu nangkap laron dari bawah sumber saya tanpa pengolahan. Jadi mereka tangkap, pegang sayap, langsung makan kayak cemilan-cemilan gitu. Nah, itu yang membuat saya tertarik. Ini gimana? Tertarik? Iya, ini gimana rasanya ya? Abang cobain. Bentar. Ini gimana rasanya? Di hari pertama masih ragu, hari kedua ragu, hari ketiga nengok rekan-rekan dari FPU Kongo. Kebetulan kami di situ menggantikan rotasi FPU Kongo. Nah, untuk FPU Kongo sendiri setelah mereka kutip laron, mereka taburi garam, baru dijemur. Oh. Nah, itu untuk FPU Kongo sendiri. Nah, saya cuma berani coba yang itu tuh. Yang udah dijemur dulu. Kalau yang mentah kayak masyarakat sekitar langsung Aduh. kayaknya belum berani. Enak, Bang. Nah, untuk yang pakai garam itu kayak rasa jangkrik goreng, kacang goreng gitu, ada rasa asin-asinnya ya. nggak semakan kayak gitu. Kayaknya Tapi ngelihat mereka makan itu seru. Apalagi anak-anak itu kan di bawah lampu itu rebutan. Bahkan kadang sampai ada yang bersikap kasar sama yang kecil-kecil untuk mendapatkan laron. untuk mendapatkan itu makan. Karena kalau nggak salah laron itu sumber protein yang tinggi sih. Wah, masih ada sumber protein lainnya yang masih lebih masuk akal. Terima kasih banyak. Oke. Nah, untuk suka dan dukanya sendiri selama bertugas di sana gimana sih, Bang? Jauh dari rumah gitu. Sukanya yang pertama punya pengalaman baru, wawasan baru, terus menambah relasi pertemanan sama rekan-rekan dari negara lain. Relasi Abang udah mendunia sekarang. Tidak terlalu mendunia, hanya saja pernah merasakan olahraga bareng dengan mereka gitu loh. Iya betul. Jadi setiap ngisi waktu luang atau pas lagi weekend kita standby di camp, kita sengaja tuh saling undang-mengundang. Kita olahraga dengan negara ini. Jadi ada hubungan emosional yang lebih dekat pada saat pelaksanaan tugas. Untuk dukanya sendiri, Bang? Untuk dukanya sendiri mungkin karena jauh dari keluarga ya. Oh, itu aja lah ya. Paling homesick doang ya. Ya kadang bukan hanya karena rindu, tapi khawatir. Khawatirnya yang pernah saya alami itu gini. Saya sedang melaksanakan tugas. Karena sedang melaksanakan tugas, otomatis kita melaksanakan tugas secara profesional, HP pasti disimpan nih. Betul. Tapi ketika kita sedang istirahat, sedang ada waktu luang, cek HP, ada sampai 15 panggilan tak terjawab dari keluarga. Ada apa? Nah, jadi Bertanya ya, Bang? otomatis hati ini, aduh, ada apa nih keluarga kok sampai segini banyak. Nah, itu proses kecemasan yang benar-benar saya alami dukanya di sana. Jadi setiap hari benar-benar berdoa, Tuhan, Sehat-sehat semoga lah keluarga gitu. Indonesia Ya, sehat-sehat. Betul Jangan sih, sampai iya. pulang tapi mendengar kabar yang tidak menyenangkan dari Karena keluarga. ada komandan senior
dan kawan-kawan ada yang dengar kabar duka orang tuanya di Lighting sana. kita yang ini Nadia juga kan pas dia di sana itu kan mamanya. Iya, baru ada yang ayahnya sakit harus pulang. Nah, itu sih kalau yang jangan sampai terjadi. Mamanya aman-aman aja. Apalagi di telepon balik udah 2 kali nggak Nggak makan. Bukan. Khawatir pasti ya gitu ya. Tapi ya puji Tuhan dari keberangkatan sampai kepulangan keluarga di Indonesia, kerabat-kerabat dalam keadaan sehat semua. Ada niat untuk Kembali mengikuti tes mengikuti gitu. tes, Bang? Untuk Kalau tahun niat depan? pasti ada ya, tapi mungkin menunggu misi di wilayah lain. Oh, Karena ingin yaitu tujuannya menambah pengalaman. betul. Tapi rata-rata yang pernah kita undang ke sini juga kebanyakan pingin lagi Iya, ikut pingin gitu. lagi. Mungkin karena Berarti emang pengalamannya seenak itu ya? seenak itu kali ya. Seseru Iya. itu juga pengalaman di sana ya, Bang. Untuk pengalaman bener-bener seru. Satu ya nambah wawasan tadi. Mungkin kalau kita di sini-sini aja nih saya merasa sendiri, ini udah cukup untuk saya. Tapi ketika kita bergabung ke lingkup yang lebih besar, di situ kita pingin selalu maju. Saya harus bisa mencoba yang lebih nih, harus bisa gini. Ada lah nanti. Ada. Banyak lah nanti yang abang mau ceritakan untuk anak abang. Ya mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Mau nyenggol mana gak takut. Ya udah. Terakhir nih Bang, sebelum menutup perjumpaan kita, mungkin ada harap pesan-pesan untuk rekan-rekan Polri yang ingin mencoba juga penugasan di luar negeri. Ada nggak sih tips-tips yang bisa Abang berikan gitu? Sekedar motivasi atau apa? Ya benar sekali. Bisa langsung Silakan. kamera sebelah sini. 3. Nah, kalau rekan-rekan Polri dimanapun berada, mungkin sedikit pesan dari saya yang ingin mencoba atau ingin bergabung di dunia misi perdamaian atau yang sering kita sebut Peacekeeper Polri. Saya berpesan, jangan pernah berkata tidak mampu terhadap sesuatu yang belum kita coba. Karena banyak rekan-rekan kita yang ingin mencoba, bertanya-tanya, namun belum berani melangkah, belum berani belajar untuk masuk ke proses seleksinya. Mungkin demikian motivasi saya yang bisa untuk ke teman-teman. Mudah-mudahan Intinya banyak- dicoba aja. Iya, Intinya dicoba. dicoba. Iya. Jangan berkata tidak mampu padahal belum dicoba. Padahal dicoba gitu, betul. Mending kalah daripada nggak dicoba. Iya. Ya, betul. Jangan sampai menyesal. Betul. Selain masih Muda. ya. Oke. Mungkin itu aja perjumpaan kita hari ini ya Bang. Makasih banyak Sudah membagikan pengalaman. pengalaman, memberikan motivasi, membuat saya semakin yakin untuk ikut. Mungkin dia mau coba juga Bang tahun depan mengikuti jejak Abang. Oke, baik, mungkin bisa dijapri. Oke. Tips and tricks. langsung pribadi Gak aja. apa-apa, aku akan mengusahakan yang baik-baik. Makasih banyak ya Bang. Terima kasih kembali. Oh iya, selamat ulang tahun untuk Brimob. Jaya. Semoga Brimo. semakin luar biasa. Terima kasih, semoga Brimob kedepannya semakin jaya dan sukses selalu. Brimob untuk Indonesia. Indonesia. Brigade. Oke. Nah kan Humas, itulah tadi perbincangan kita dengan narasumber kita hari ini. Kita ketemu lagi di podcast Satya Bakti berikutnya. Saya Bribtu Genis Purba dan rekan saya Bribtu Nafriana. beserta seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan salam presisi.